Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya untuk di minggu kedua bulan Agustus 2026. Oke, buat para Pisces, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini ya, Pisces. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Kalau sama aku juga kalian bisa curhat, boleh banget, silahkan aja ya. Buktiin sendiri nggak mahalnya gimana tuh kak, melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Bebas ya, kalian mau cerita apapun boleh lah atas masalah kalian di sini. Yang penting kalian tuh bisa ada tempat buat ngeluarin semua unek-unek kalian, karena unek-unek kalau nggak dikeluarin jadi penyakit teman-teman. Oke, kita mulai di kartu yang pertama buat para Pisces. Di minggu kedua ada apa aja nih kak? Aku melihat di minggu kedua kamu bisa dibilang di sini apa ya, ada hal yang akan kamu protect di sini ya. Pisces akan ngeprotek dirinya dari orang-orang. Kamu segala sesuatunya tuh harus mengutamakan kejujuran kak, dan banyak hal yang kamu protek di sini untuk dirimu seperti itu. Dan aku melihat apapun yang coba kamu protek, kamu lindungi adalah tentang omongan orang-orang tentang kamu gitu loh. Itu yang coba kamu untuk lindungi gitu ya. Kamu ngeprotek dirimu dari omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab atas orang lain, dari orang lain. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat ada beberapa berita-berita baik yang akan hadir juga buat kamu. Oke. Kalau yang single ada potensi untuk bisa dekat sama seseorang ya. Jadi bisa ada PDKT-an kak, bisa crush. PDKT-an baru bisa banget di minggu kedua ini. Dan cara spiritualitas pun aku melihat kamu coba ada peningkatan ya, kayak gitu. Terus di minggu kedua ini juga bisa ada Seven of Cups, adanya kesempatan-kesempatan dimana kamu bisa memilih sesuatu. Cuma sayangnya kamu tuh bingung sama apa yang akan kamu pilih ya. Kamu ada kebingungan soal apa yang akan kamu pilih di minggu kedua ini. Oke, jadi akan ada kebingungan dalam kamu memilih sesuatu. Dan aku juga melihat untuk di minggu kedua ini adanya apa ya, bisa dibilang selain kebingungan, kamu juga secara emosi nih kayaknya lagi tinggi gitu ya, lagi bisa naik gitu temperamennya. Kayaknya beberapa zodiak ini yang sama elemennya dengan kamu juga emosinya lagi gampang naik di minggu kedua ini Pisces. Kayak tadi apa ya, ada Scorpio juga, Cancer iya nggak sih, aku lupa. Intinya gitu, ada zodiak yang seelemen dengan kamu pun temperamennya, pokoknya emosinya lagi tinggi aja di minggu kedua ini. Kamu bisa mengatakan hal-hal yang kasar kalau lagi kesel, bisa melakukan tindakan yang kasar juga kayak gitu. Tentunya penyebabnya ada di dirimu ya, di dalam dirimu gitu loh. Dan ini akibat emosi kamu juga, yang aku lihat ada pengaruh dari emosi yang tinggi, makanya bisa seperti itu. Dan juga untuk di minggu kedua ini aku melihat beberapa dari Pisces juga akan terkait dengan keluarga ya. Tapi ketika kamu berada dengan keluargamu, kamu mendapatkan kebahagiaan di minggu kedua ini. Fokus utamanya kalau mau happy, kamu banyak terkait dengan keluargamu seperti itu. Oke, terkait dengan keluarga baru kamu akan happy. Lalu selanjutnya juga aku melihat untuk di minggu kedua ini Pisces ya, sepertinya kamu ini akan ada ketergantungan terhadap sesuatu. Dan jika sesuatu atau seseorang ini tidak ada, ini bisa sesuatu atau bisa seseorang yang membuat kamu ketergantungan ya. Jika mereka ini tidak ada, maka kamu nantinya akan merasa sepi gitu loh ya. Merasa sepi, merasa sendiri, merasa hampa hidupmu gitu. Makanya aku bilang kamu ini ada ketergantungan sama sesuatu ataupun seseorang. Kalau mereka ini tidak ada, kamu kayak benar-benar yang ngerasa sepi banget, sendiri banget kayak gitu. Oke.
kayak nggak ada siapa-siapa rasanya Kak, atau kayak aku kehilangan semangat hidupku gitu ya. Dan juga untuk di minggu kedua ini aku melihat beberapa dari Pisces juga cenderung berusaha untuk healing juga ada di sini. Memang emosi kamu lagi tinggi, tapi pada akhirnya kamu bisa kayak turun sedikit gitu ya, karena ada proses dimana kamu akan move on, kamu akan healing, move on dari suatu masalah, akan healing juga, memaafkan seseorang. Di sini posisinya mungkin ini ketika emosi kamu tuh udah turun ya. Jadi ternyata kamu tidak sepanjang minggu kedua ini emosi terus tinggi, enggak. Jadi ada masa turunnya nantinya Pisces, kamu tenang aja. Dan di sana kamu kayak bisa memaafkan seseorang dan berharap yang terbaik aja mungkin buat orang itu ke depannya ya. Dan juga di minggu kedua ini Pisces aku melihat dan juga untuk di minggu kedua ini aku melihat ada orang-orang tertentu yang memang iri sama kamu Pisces ya. Ada yang iri sama kamu, bisa jadi mungkin iri karena kehidupan kamu yang sekarang lebih baik, kelihatan enak, kelihatan kamu punya ini punya itu, kelihatan kamu kayak punya segala hal lah gitu ya, yang pokoknya bikin kamu itu jadi benar-benar kayak jadi spotlight gitu loh, dan bikin orang-orang tuh iri gitu sama kamu. Ih, kok Pisces bisa kayak gitu ya hidupnya ya, kok Pisces bisa punya ini, bisa punya itu ya gitu. Dan itu akan jadi bahan omongan juga bagi orang lain seperti itu. Oke. Dan juga untuk di minggu kedua ini Pisces aku melihat ada beberapa masalah, bisa masalah yang akan terselesaikan, atau jika tidak di sini terkait dengan adanya pencapaian yang bisa kamu raih. Seperti itu. Pencapaian yang bisa diraih, atau kalau enggak masalah yang pada akhirnya beres ya. Atau hal-hal yang pada akhirnya berhasil kamu capai, sama aja ya. Atau hal-hal yang awalnya mustahil tiba-tiba bisa kamu raih, hal-hal yang mustahil awalnya ini kayak gitu. Dan juga di minggu kedua ini ada Four of Wands. Aku melihat beberapa dari Pisces ini juga bisa dibilang kamu seperti akan ada acara. Aku melihat kayak ada acara tertentu, kayak ada sesuatu yang akan kamu rayakan di minggu kedua ini Pisces. Oke, adanya sesuatu yang akan kamu rayakan, akan ada sesuatu di sini yang kamu kalau aku bilang di sini ya, bisa kamu yang buat acaranya, atau kamu yang akan datang ke acara orang lain, itu juga bisa banget ya. Bisa juga di sini kamu yang akan kalau aku melihatnya kayak, atau mungkin di sini selain mungkin kamu yang diundang atau kamu yang mengundang orang, bisa juga kamu yang jadi kayak bantu acara orang. Jadi kayak kamu bantu suatu event berjalan, itu juga bisa gitu. Oke. Bukan hanya sekedar mengundang dan diundang, tapi juga membantu berjalannya suatu acara. Apakah mungkin kamu dibayar gitu ya, atau jasamu dipakai, itu juga bisa. Oke. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat para Pisces Kak di minggu kedua Agustus ya 2026. Yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa enjoy terhadap hasil dari segala kerja kerasmu di minggu pertama ini Pisces ya. Jadi apapun itu hasilnya dinikmati, disyukuri. Hal yang kedua, kamu juga dipesankan bahwa sukses itu adalah ketika kamu berada di jalan yang tepat, dan sekarang kamu sepertinya udah berada di jalan yang tepat mungkin di karir kamu, di pekerjaan kamu. Beberapa udah tepat ya. Mungkin gak semua Pisces, tapi beberapa udah ada yang nyaman udah merasa tepat lah gitu, meskipun gak nyaman-nyaman banget, pasti ada struggle-nya, ada capeknya Kak, tapi udah cukup oke lah gitu dibandingkan yang dulu-dulu gitu ya. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan temukan work-life balance di kehidupannya kamu gitu, untuk kamu bisa nge-protect dirimu, kesehatanmu, otakmu, kreativitasmu biar nggak stres juga. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua di minggu kedua bulan Agustus, energi paling kuat itu ada dari Virgo. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Pisces.